Oleh karena itulah, maka cerminan yang pertama bagi mereka yang mendapatkan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kedaulatan oleh Allah untuk mengatur sebuah wilayah, yang pertama jangan melupakan hubungan vertikal dengan Allah. Kalau enggak, dicabut nikmat itu. Nah, Indonesia ini kalau kemudian ini tidak diperhatikan, ya tidak mustahil dicabut keberkahan-keberkahan. Misalnya bangun ini, bangun itu. Tapi bencana berkali-kali terus-menerus. Percuma kan? Kita membangun bangunan bercakar langit. Tapi karena lupa hubungannya kepada hubungan vertikalnya, lupa, diabaikan, maka keberkahan dicabut. Adab Allah turun. Kena banjir, kena tsunami, kena longsor, dan sebagainya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitabim min qabli hada aw atharatin min ilm. Aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun.
Itu tanda al-waqfu wal ibtida. Al-Quran ini, mushaf ini merupakan lanjutan dari kitab-kitab Iqra. Jadi ini lanjutan dari Iqra 6. Di situ ada tanda-tanda berhenti dan tanda-tanda memulai. Karena cara-cara itu atau tuntunan itu berkaitan dengan makna dari potongan ayat demi ayat. Seperti pada ayat terakhir yang kita baca, di situ berhenti pada yaumil qiyamah. Ya. Ila yaumil qiyamah, berhenti. Nah, gampangnya untuk memulai, kita kan memulai dari ila yaumil qiyamah. Itu gampangnya seperti itu. Malla yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, berhenti, kemudian secara gampang kita memulainya biar tidak jauh-jauh ila yaumil qiyamati. Tapi yang benar bermulainya seperti itu. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Ini erat kaitannya dengan pemaknaan daripada ayat demi ayat dalam mushaf Al-Quran ini. Kenapa ini dipertegas al-hukmu fil waqfi wal ibtida. Jadi hukum cara membaca khususnya yang berkaitan dengan berhenti dan memulai bacaan itu bukan bagaikan, tapi merupakan tuntunan adab, tata krama ketika kita membaca firman Allah. Jadi agar supaya kita mendapatkan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan tuntunan Rasul, bahwa membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Setiap hurufnya dapat pahala 10. Sudah berapa huruf tadi mulai kita baca. Jadi setiap satu huruf itu diberi balasan oleh Allah 10 kebaikan. Luar biasa. Tapi di balik itu, kalau tidak menggunakan adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran, justru Al-Quran itu melaknat kita. Kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran itu, tapi Al-Quran melaknat kita. Al-Quran melaknat kita. Laknat itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu artinya menjauhkan kita dari laknat Allah. Oleh karenanya, orang tua ketika melihat anaknya tambeng, bandel misalnya, banyak ditahan ini, jangan melaknat, mantur tak selamat, tak selamat tongku menurut Tuhan. Jadi tidak bagus, tidak elok kalau orang tua suka melaknat anaknya, walaupun seperti apa tambengnya. Jadi melaknat, karena laknat itu milik Allah saja. Jadi menjauhkan seseorang dari rahmat Allah itu hanya Allah yang tepat. Kalau orang tua, guru misalnya, itu jangan sampai terjadi. Nah, ini Al-Quran. Baca Al-Quran kalau tidak melalui adab dan sopan santun, tata krama membaca Al-Quran, justru Al-Qurannya melaknat kita, menjauhkan dari rahmat Allah. Misalnya sambil ajurkong baca Al-Quran, itu tidak sesuai dengan adab. Termasuk juga ketika berhadapan atau bertepatan dengan urusan al-waqfu dan ibtida. Jadi ada wakaf dan di tempat mana kita harus memulai. Nah, kitab Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang sepegang, ada satunya. Siapa yang megang? Mana? Oh ya itu. Nah itu kan jelas di situ ditunjukkan. Berhenti di sini, memulainya dari sini. Itu karena erat sekali kaitannya dengan
pemaknaan terhadap ayat demi ayat dalam Al-Quran. Itu termasuk salah satu di antara adab. Salah satu daripada adab membaca Al-Quran. Oleh karenanya, sering saya sampaikan bagi teman-teman yang mengikuti semaan Al-Quran, ada kumpulan-kumpulan teman Al-Quran, supaya merokok, memakan makanan itu supaya jauh dari tempat dari orang yang baca Al-Quran. Jangan kumpul, kalau kumpul malah itu tidak menghormati Al-Quran. Itu tata krama adab Al-Quran. Nah, kembali kepada tadi, itu ketika berhenti di al-qiyamah, ila yaumil qiyamah, gampangnya kita mulai ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Enggak tepat memulainya. Oleh karenanya di dalam mushaf Al-Qur'an ini diberi petunjuk memulainya itu dari man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Begitu Bapak ya. Cuman sayang tidak semua mushaf Al-Quran menggunakan ada rambu-rambunya itu. Ini saya dapat hadiah dari toko buku, toko kitab teman saya di Genteng. Kasih hadiah ini. Dan kok bagus. Itu siapa yang punya? Dari masjid. Hah? Di masjid, bawa dari masjid. Oh, bawa dari masjid. Oh, iya. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyiran nasu kanu lahum tata cara membaca Al-Quran dengan memenuhi adab dan tata kramanya itu membuat Sayyidina Umar yang pada waktu itu belum masuk Islam tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Adiknya perempuan yang lebih dulu masuk Islam. Pada satu malam adiknya membaca mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran. Tersentuh sehingga Sayyidina Umar waktu itu belum masuk Islam, masih kejam-kejamnya kepada Nabi. Itu masuk Islam. Dan ayat Al-Quran itu nggak pernah membosankan, diulang-ulang, dibaca terus, nggak pernah bosan, nggak pernah membosankan. Coba nyanyian atau qasidah apa? Nah, sekarang kan yang sedang viral itu alamat anak soleh, ya. Itu yang viral. Sebentar lagi sudah nggak viral itu, sudah bosan. Nah diulang-ulang. Tapi ayat Al-Quran diulang-ulang semakin senang. Apalagi kemudian memahami maknanya, bisa meneteskan air mata. Karena memang firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita lanjutkan. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi.
kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahid. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 337. Surah Al-Hajj ayat 41. Ayat ini kita ulangi karena yang kemarin belum tuntas pembicaraannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atamuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Ayat ini merupakan lanjutan dan sekaligus merupakan konsekuensi dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 40, di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, yaitu pada potongan ayat wala yansurannallahu may yansuru. Pernyataan Allah ini sangat tegas karena dimulai dengan huruf sumpah wala yansur, dan demi. Selain itu dipertegas lagi dengan non taukid. Non yang ada tasdidnya
Di dalam tata bahasa Arab itu menunjukkan taukid. Taukid itu artinya pengokohan terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Wala yansurannallahu, dan demi sungguh akan menolong dan memberi kemenangan Allah. Kepada siapa? Mayyansuru, kepada orang yansuru, yang menolong orang itu kepada Allah. Ini tegas sekali. Allah akan memberi pertolongan dan akan memberi kemenangan bagi siapa yang menolong agama Allah. Nah, tadi disampaikan bahwa ayat 41 ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung, yang harus dipikul oleh satu kelompok, satu komunitas yang oleh Allah ditolong dan kemudian diberi kemenangan dan kemudian diberi kedaulatan untuk menyusun sebuah komunitas masyarakat, komunitas kecil maupun komunitas bangsa sampai kepada komunitas sebuah negara. Itu konsekuensinya. Ini diisyaratkan dari kata alladzina. Siapa yang ditolong oleh Allah itu? Yang kemudian diberi kemenangan. Alladzina, yaitu orang-orang banyak. Immakkannahum fil ardi, apabila kami teguhkan posisi mereka, diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, dan kemudian sedikit demi sedikit diberi kemampuan untuk menyusun sebuah komunitas masyarakat dan kemudian mengatur tata hidup di antara mereka dengan baik. Itu artinya diberi keteguhan. Alladzina immakkannahum, mereka adalah orang-orang banyak, immakkannahum, apabila kami telah memberi keteguhan kepada mereka posisinya di atas bumi ini. Fil ardi, di atas bumi. Katakan Indonesia. Selama 300 tahun dijajah. Ketika diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, dan diberi kemampuan untuk menyusun sebuah masyarakat, komunitas masyarakat bangsa, dan kemudian diberi kemampuan untuk mendirikan sebuah negara, maka konsekuensinya adalah ayat 41 ini. Pantas kalau kemudian di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diawali dengan kata-kata sangat menyentuh, sangat esensial atas berkat rahmat Allah. Begitu kan? Itu artinya bahwa pejuang-pejuang kita mulai dari awal sudah mencanangkan itu, sudah meyakini itu, bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu adalah karena semata-mata berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya itu. Nah, konsekuensinya ada 3 ini. Ketika seperti itu posisi seseorang, posisi masyarakat, posisi manusia diberi pertolongan, diberi kemenangan, kemudian diberi kemampuan untuk menyusun sebuah komunitas bangsa dan mendirikan sebuah negara, maka konsekuensinya yaitu tadi yang pertama, aqomus shalah. Dia menjalin hubungan dengan yang memberi kemenangan, yang beri pertolongan itu. Menjalin hubungan dengan baik. Hubungan vertikal dengan yang memberi nikmat itu. Hubungan ke atas, dari bawah ke atas. Aqomus shalah. Yang dicerminkan dengan menegakkan sholat. Kenapa kok sholat? Kok tidak haji? Kok tidak puasa? Kok tidak zakat? Kenapa sholat? Ini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Jadi yang pertama, ketika sebuah komunitas sudah diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan, kemudian diberi kedaulatan, maka yang pertama menjalin hubungan secara vertikal antara manusia itu dengan Allah yang memberi rahmat dan nikmat itu. Dan kenapa kok sholat yang dicerminkan di sini? Karena sholat itu kewajiban di mana Rasulullah dipanggil langsung untuk menerima kewajiban
sholat 5 waktu itu. Beruntung kita, ada yang rewel. Nabi Musa itu rewel Musa, usul terus. Kembali Muhammad, tidak mampu umat kamu itu 50 sholat itu. Kembali, sampai berkali-kali Nabi Muhammad. Setelah 5 kali, suruh kembali lagi sama Nabi Musa. Dan saya malu pada Allah. Ini pun berkali-kali saya sudah malu di hadapan Allah. Akhirnya 5 orang. 5 waktu dalam sehari semalam. Coba kalau 50. Sifat Allah nggak ke kebun ini. Pak Haji Hasan nggak kesama ini kalau 50 kali sehari semalam. Ini nggak ke pasar ini. Ya ada hikmahnya juga Nabi Musa itu. Yang memang di antara Nabi yang paling rewel itu, yang paling suka tanya-tanya itu Nabi Musa. Ketika Nabi bersabda bahwa ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Ulama-ulama pada umatku itu lebih utama dan lebih baik daripada nabi-nabi Bani Israel itu. Protes Nabi Musa, protes. Oh benar Muhammad. Tidak percaya, dipanggilkan Imam Ghazali ini dalam mimpi-mimpi seorang aulia. Dipanggilkan Imam Ghazali, nah kemudian ditanya Nabi Musa, apa benar kamu yang disabdakan oleh Nabi kamu Muhammad? Ya terserah seperti apa. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya bertanya nama kamu, bukan nama orang-orang lain. Kok nyebutnya ngelantur? Kata Nabi Musa. Setelah dijawab, ya saya kan niru jenengan Nabi Musa. Loh kok niru saya? Iya, waktu Allah menanyakan apa yang sampean pegang, tongkat itu, kemudian jawab sampean ngalor, ngelantur. Tongkat ini adalah untuk saya bertekan, untuk mengupas daun-daunan untuk makanan ternak aku. Dan ada khasiat-khasiat keperluan-keperluan yang lain. Itu kan ngelantur sampean. Mestinya tongkat dijawab, tongkat untuk apa gitu aja. Kok sampean menyebutkan, akhirnya takluk Nabi Musa. Ini diperoleh dari mimpi seorang alim aulia di mana terjadi kasus-kasus itu. Lima waktu, itu yang pertama dipanggil langsung Nabi Muhammad untuk menerima kewajiban sholat. Pak Camat kalau kemudian dipanggil langsung menghadap bupati, itu artinya ada urusan penting. Kalau sekedar penting biasa, itu cukup dengan faksimil atau apa, diberitahu dengan radiogram dan sebagainya. Tapi ini dipanggil Pak Camat, dipanggil semua. Itu artinya ada urusan yang sangat penting. Nah, begitu juga Nabi sholat panggil untuk menerima kewajiban sholat. Yang kedua, sholat itu tidak bisa ditawar-tawar. Selagi masih ada nyawa ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditinggalkan. Bisa ditinggalkan. Karena hubungan sangat pribadi antara seseorang hamba dengan Allah. Tidak bisa ditawar-tawar. Saya pernah ditanya, bagaimana Kiai kalau di Jakarta itu? Di Jakarta itu kan sukanya macet. Berjam-jam ada di dalam mobil, mau sholat, khawatir didorong oleh yang belakang. Setelah terurai kemacetan itu, mau sholat turun, mobilnya ditinggal, tidak bisa sholat. Dan tidak ada wudhu. Dalam keadaan tidak suci. Bagaimana itu Kiai? Sholat lihormatil wakti. Jangan sampai meninggalkan sholat. Dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai meninggalkan sholat. Di hutan misalnya, karena tidak ada air, debu tidak ada misalnya, sholat. Tetap wajib sholat. Lihormatil wakti. Walaupun nanti setelah di darat, setelah ada waktu yang memungkinkan, dikodok sholatnya. Itu saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Dimanapun dan kapanpun. Bahkan sampai sakit keras pun
Masih diwajibkan sholat itu. Jangan menduga tidak wajib. Orang yang sakit keras tetap wajib. Oleh karenanya kemudian untuk sholat ini banyak sekali rukhsah, kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring telentang. Tidak bisa telentang, pakai isyarat mata. Takbirnya pakai isyarat mata. Hatinya nyambung. Kalau sudah tidak bisa isyarat, segera cari kain kafannya. Berarti sudah sampai ajalnya. Jadi sampai begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu pertama kali kelak di akhirat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-sholat. Yang pertama kali amal yang dihisab itu kelak adalah sholat. Sholat. Nah, kalau sholatnya beres, yang belakangnya dianggap beres. Sama dengan pemeriksaan polgap di jalan raya. Nah, kalau SIM-nya ada, pakai helm, itu jalan-jalan terus. Gampang. Tidak ruwet pemeriksaannya. Tapi kalau tidak punya SIM, wah ini acak-larcak sampai ke pentilnya barang diperiksa. Apalagi STN-nya nggak ada misalnya. Sampai spionnya diperiksa. Kena semua. Akhirnya ditilang. Begitu juga kita kelak. Kalau sholat kita beres, maka yang lainnya gampang menyusul. Mengikuti sholatnya ini. Kenapa? Karena itu tadi hubungan paling khusus. Paling individual antara seorang manusia. Dan itu apel. Itulah sebabnya maka dalam aturan sholat itu tidak cukup dengan rukun-rukun itu, tapi harus ada unsur khusyuk. Memang khusyuk itu tidak termasuk rukun sih. Nyar-ngelanyar, misalnya ngelamun, Allahu Akbar ngelamun. Ya tetap sah sholatnya. Artinya menggugurkan kewajiban sholat. Tapi apa artinya? Nggak ada bekas bagi seseorang kalau tidak ada khusyuk. Nah, walaupun begitu, ulama-ulama fikih itu sudah mencantumkan juga khusyuk. Misalnya tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Itu menunjukkan tidak khusyuk orang itu, main-main. Apalagi sambil mulai geletah. Apa tinggi? Ada tingginya, kemudian di bajunya, kemudian keifesan. Walaupun begitu Bapak, Rasulullah Nabi kita itu sangat manusiawi. Di satu ketika Rasulullah itu kelihatannya tidak khusyuk. Sampai-sampai sahabat itu bingung. Loh, kok lain seperti sebelumnya ya Rasulullah salat? Kemudian jawab Rasulullah, apa engkau tak dengar suara anak menangis? Cucunya di rumah menangis. Kedengaran oleh Nabi. Nabi mempercepat sholatnya. Nah, kemudian di cerita yang lain, Nabi lama sujudnya. Sujudnya lama sekali. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, kok ada aturan baru Rasulullah sholatnya? Apa ada wahyu yang baru turun? Ya enggak, saya enggak tahu. Cucu saya gendong itu dia. Waktu saya sujud, cucunya main di atas saya. Jadi manusiawi Rasulullah itu. Lalu terus sholatnya di mana khusyuknya? Ada di hati khusyuk itu. Ada di hati khusyuk. Artinya walaupun begitu Rasulullah, hatinya konsentrasinya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keistimewaan sholat itu pembeda antara yang muslim dengan yang non muslim. Kalau kita perjalanan jauh di Jakarta atau di Surabaya terminal, ada orang menghadap ke kiblat ke barat, Allahu Akbar. Pastikan itu orang muslim. Tapi tidak demikian dengan suka memberi, bersedekah, belum tentu. Ya kan? Ada orang, ada pengemis kemudian memberi. Belum tentu dia seorang muslim. Tapi ketika kita melihat orang takbir Allahu Akbar, kita dapat memastikan bahwa itu seorang muslim. Jadi begitu keistimewaannya. Oleh karena itulah maka
cerminan yang pertama bagi mereka yang mendapatkan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kedaulatan oleh Allah untuk mengatur sebuah wilayah. Yang pertama, jangan melupakan hubungan vertikal dengan Allah. Kalau enggak, dicabut nikmat itu. Kalau enggak, dicabut nikmat itu. Keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Indonesia ini kalau kemudian ini tidak diperhatikan, ya tidak mustahil dicabut keberkahan-keberkahan. Misalnya bangun ini, bangun itu, tapi bencana berkali-kali terus-menerus. Percuma kan kita membangun bangunan bercakar langit. Tapi karena lupa hubungannya kepada hubungan vertikalnya, lupa, diabaikan, maka keberkahan dicabut, adab Allah turun. Kena banjir, kena tsunami, kena longsor, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang pertama, ketika seseorang telah diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah, dan diberi kemampuan untuk menyusun sebuah komunitas bangsa dan negara. Yang kedua, wa atawuz zakat. Yang kedua, menjalin hubungan horizontal. Jadi yang pertama hubungan vertikal, yang kedua adalah hubungan horizontal sesama manusia, sesama warga masyarakatnya, sesama warga bangsa, menjalin hubungan horizontal. Pentingnya hubungan horizontal ini adalah untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan harmonis antara hubungan warganya antara satu dengan yang lain. Walaupun sudah menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dengan Sang Maha Pencipta, tapi juga harus menjalin hubungan horizontal di antara sesama manusia. Termasuk juga di antara hubungan yang memiliki kemampuan dengan orang yang lemah. Hubungan antara yang kuat dengan yang lemah. Hubungan orang yang pintar dengan yang bodoh. Dan begitu seterusnya. Sehingga tercipta hubungan kasih sayang antara satu warga dengan warga yang lain. Nah, hubungan kasih sayang dan harmonis ini yang menciptakan keadaan tenang, keadaan damai. Dan pada saat seperti itu, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Kalau antara satu dengan yang lain, bukan rahmat yang turun, tapi bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara satu warga dengan warga yang lain sudah tidak rukun, sudah tidak tertib, sudah tidak tidak harmonis, maka kedamaian tidak akan dirasakan oleh warganya. Termasuk kedamaian antara yang miskin dengan yang kaya, saling sayang menyayangi. Karena yang kaya berpikir tentang yang miskin menghormati yang kaya. Karena kekayaan dan kemiskinan itu merupakan sumbu kehidupan, sulit untuk dihilangkan. Jadi fakir miskin dengan kekayaan orang kaya itu merupakan sumbu kehidupan yang sulit untuk diberantas, dihabiskan, malah tidak bisa. Nah, mengandung hikmah. Yang kaya sekaya apapun masih memerlukan yang miskin, ya kan? Mau tanam padi, kalau semuanya kaya kan nggak mau suruh nanam padi itu, ngelak betonan gitu. Kalau semuanya sudah mampu, dan begitu seterusnya. Jadi sumbu kehidupan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, menjalankan sosial kontrol. Wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Itu cerminan yang ketiga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka amaru bil ma'ruf, menyuruh bil ma'ruf atau memerintahkan bil ma'ruf dengan yang ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan melarang mereka 'anil munkar, dari yang mungkar. Ini yang ketiga. Ini dalam bahasa modernnya adalah menjalankan sosial kontrol.
Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, antara yang di bawah dengan yang di atas, antara yang di atas dengan yang di bawah, antara yang sejajar, saling mengingatkan. Karena hidup bersama ini, kata Rasulullah, diilustrasikan bagaikan sekelompok manusia yang naik perahu. Ada naiknya di falcon atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Kalau yang di bawah ini pada suatu ketika menginginkan air, kemudian diperkenankan membolongi sirapnya, membolongi bagian bawah itu, karamlah semua karena air akan masuk ke perahu itu. Tapi kalau kemudian diingatkan, jangan membolongi kayu sirap itu, nanti celaka semua. Kalau ada yang mengingatkan kemudian tidak jadi, maka selamatlah semua. Itu ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah untuk kehidupan bersama dalam sebuah komunitas masyarakat. Jangan kita biarkan saling mengingatkan dan saling menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kata orang Madura, "Cocol baju." Ketika ada penyimpangan, kita ini nasihati, kita ingatkan, kita suruh mereka untuk jangan berbuat seperti itu. Ya, 3 unsur ini pesan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah mendapatkan pertolongan dan diberi kemenangan, kemudian diberi kemampuan untuk menyusun sebuah komunitas masyarakat, baik masyarakat kecil apalagi masyarakat besar, sebuah masyarakat bangsa, sehingga memiliki sebuah negara yang berdaulat. Yang pertama, jalin hubungan vertikal dengan Allah, karena Allah yang maha pemberi segalanya. Kemudian jalin hubungan horizontal sesama manusia, karena antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dan kemudian jangan lupa saling mengingatkan, karena manusia wataknya suka lalai dan suka lupa. Saling diingatkan. Walillahi akibatul umur, dan hanya bagi Allah akibatul umur. Semua perkara itu akan kembali. Semua perkara itu akan kembali. Bapak-bapak serta saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengamanatkan amanat kepada hambanya. Jadi memberikan amanat, mengamanatkan sesuatu kepada hambanya. Amanat itu bisa ada berupa, yang pertama yang bersifat mendasar. Amanat itu sifatnya mendasar, yang kemudian universal, artinya berlaku semua manusia di tempat-tempat manapun. Amanat ini, amanat yang mendasar ini berlaku kepada mereka. Dan kemudian abadi, karena sifatnya mendasar dan juga sifatnya universal untuk semua orang, tidak hanya untuk orang tertentu di satu komunitas, tidak, tapi untuk semua orang, dan kemudian abadi. Maka di sini satu patokannya, misalnya tentang keyakinan adanya Tuhan, misalnya tentang sholat. Itu amanat-amanat yang sifatnya mendasar. Sholatnya orang Indonesia sama dengan sholatnya orang Malaysia. Sholatnya orang Malaysia sama dengan sholatnya orang Saudi sana. Sholatnya orang Saudi sama dengan sholatnya orang-orang yang ada di Jepang. Itu artinya amanat atau nilai-nilai itu sifatnya mendasar dan universal serta abadi. Mulai dari dulu sampai kiamat nanti sholatnya yang seperti itu. Ini mendasar, universal dan abadi. Tapi ada juga nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah itu sifatnya praksis. Praksis. Kemudian lokal, bersifat lokal. Karena sifatnya praktis dan lokal, bisa berubah-ubah dan bisa berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Ini yang diberi nama ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal.
Wajar kalau kemudian sesuatu yang dikenal oleh masyarakat Indonesia tidak dikenal oleh masyarakat Jepang. Tapi kalau tentang sholat itu tadi, sama sholatnya orang Indonesia dengan sholatnya orang Jepang, sama. Sama. Allah Akbar. Sama. Tapi kalau tradisi ma'ruf yang sudah dikenal, apa yang dikenal oleh masyarakat Indonesia? Jangankan masyarakat Indonesia dengan negara lain. Antar satu suku saja dengan suku yang lain di Indonesia ini sudah beda. Suku Tengger dengan suku Banyuwangi lain. Suku Papua dengan suku Sunda sudah lain. Itu ma'ruf namanya. Nah, sedang yang pertama itu tadi yang mendasar, yang kemudian sifatnya universal, kemudian sifatnya abadi, itu namanya al-khair di dalam Al-Quran. Coba buka Pak Guru surah Al-Imran ayat 104 kalau tidak salah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya. Coba. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maaf Pak Banu. Nah ini. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khairi, yang mengajak mereka umat itu ilal khairi, kepada al khair. Al khair. Wa ya'murun bil ma'ruf, dan memerintahkan mereka itu bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah anil munkar, dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Untuk menjelentrehkan atau untuk menjelaskan makna ma'ruf dan munkar itu, kita harus membuat padanan. Padanan artinya perimbangan antara istilah itu dengan istilah lain. Istilah lain itu adalah al-khair. Istilah lain itu al-khair. Al-khair di dalam kitab-kitab tafsir mengutip sabda Rasul, al-khair itu adalah ittiba'ul Quran wa sunnati, kata Nabi. Setelah Nabi ditanyakan oleh sahabat, apa yang maksud dengan al-khair wahai Rasul? Rasulullah menjawab, al-khair itu adalah ittiba'ul Quran, mengikuti Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, kata Nabi. Artinya ajaran-ajaran yang sudah pasti sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu sifatnya mendasar, universal, dan abadi. Mendasar itu karena menyangkut esensi dari ajaran Islam. Seperti keyakinan terhadap adanya Tuhan, malaikat, kepercayaan terhadap Nabi, kepercayaan terhadap Al-Quran, pelaksanaan sholat. Itu semua adalah nilai-nilai mendasar yang sifatnya universal, sama di antara kaum muslimin. Nah, padanannya atau kebalikannya adalah al-ma'ruf.
Nah, al-ma'ruf ini sifatnya adalah sesuatu yang dikenal. Karena ma'ruf itu artinya yang dikenal. Arafah itu juga berasal kata daripada sama dengan yang ma'ruf ini. Arafah, kenal, mengetahui. Artinya sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang diketahui. Nah, sifatnya praktis. Seperti tadi saya sampaikan, berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi sifatnya praktis dan sifatnya lokal. Menarik untuk kita kaji lebih mendalam lagi bahwa di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala membuat pasangan ketika al-khair dipasangkan dengan yad'una. Tapi ketika al-ma'ruf dipasangkan dengan ya'muruna. Mengajak dengan memerintah, lain kan? Mengajak dengan memerintah atau menyuruh. Yang namanya mengajak, ya still menyampaikan mengajak. Mau tidak mau urusan dia. Misalnya kita mengajak, ayo kita beriman pada Allah. Mengakui bahwa Tuhan itu satu, bahwa Allah menciptakan. Mau tidak mau terserah, silakan. Tidak usah memaksakan dalam hal ini. Kita dilarang oleh Allah sendiri untuk memaksakan ketika itu nilainya al-khair. Ketika nilainya al-khair, yaitu yang bercerita tentang prinsip dasar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sifatnya yad'una, mengajak. Yang namanya mengajak itu kan lemah lembut. Sama dengan makelaran di terminal itu, apa namanya istilahnya? Yang kerja untuk cari penumpang itu loh di terminal. Kan ngajak, ayo ini, habis saya punya AC, ada AC-nya, ada videonya. Jadi mengajak dengan lemah lembut. Nah, ketika berbicara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metode dakwah kita, metode mengajak kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Kalau menyangkut prinsip-prinsip itu, tidak boleh memaksakan ketika kita mengajak. Tapi ketika yang ma'ruf, karena ini merupakan satu kesepakatan sekelompok masyarakat, wajar kalau kemudian kita diperintahkan untuk menyuruh. Suruh. Kalau perlu dipaksa. Perlu dipaksa. Karena sudah merupakan kesepakatan. Karena sudah merupakan kesepakatan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi kalau kemudian yang sifatnya prinsip itu, cukup kita mengajak saja. Tidak usah memaksakan. Apalagi sampai dengan kekerasan misalnya. Karena kalau sesuatu itu sudah merupakan prinsip, bersifat mendasar dan universal, pada saatnya nanti manusia itu akan melakukannya. Bagaimana Fir'aun, walaupun dari awal dia ingkar, bahkan mengaku Tuhan, begitu menjelang kematiannya dia percaya bahwa Allah itu satu. Tapi sudah kelelep, itu mau kelelep, percuma. Oh ya, aku beriman seperti apa yang diimani oleh Bani Israel. Saya beriman. Tapi sudah terlambat. Artinya, sesuatu yang prinsip dan mendasar, misalnya universal itu, sudah ada di hati manusia. Agama Islam itu adalah sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan hati. Ya maklum karena Allah yang membuat agama itu. Kata orang Madura, sobluk bareng langkaan. Orang yang membuat, apa sobluk itu ya? Hah? Ya dangdang lah. Orang yang buat dangdang itu tentu tepat kalau yang buat itu yang buat tutupnya. Kalau orang lain yang buat tutupnya kan nggak pas. Tapi kalau yang membuat dangdangnya kemudian dia juga yang buat tutupnya pas. Begitu juga Allah menciptakan manusia kemudian membuatkan agama karena Allah menciptakan maka pas agama Islam itu dengan naluri manusia, dengan fitrah manusia. Itu ciri-ciri Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya apa namanya ya? Islam itu datang tidak untuk menghapus.
Jadi Islam datang tidak untuk menghapus sesuatu yang sudah ada dalam komunitas sebuah masyarakat, tapi untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Inilah konsep ma'ruf. Untuk menyempurnakan, tidak untuk menghapus. Jadi salah kalau kemudian dakwah diganti, semua dihapus diganti dengan yang Islam. Tidak benar. Karena Islam itu tidak untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Oleh karenanya kemudian timbul di kalangan ulama itu sebuah kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara sesuatu yang lama tapi masih baik. Tradisi lama yang masih baik itu kita tak jaga, kita pelihara. Misalnya menghormati orang tua. Kalau makan pakai kopiah, itu tradisi-tradisi orang tua dulu kita kan begitu. Mau ngakan jak mancing jong. Itu tradisi lama. Deki buru kebetesa. Kan begitu dulu. Orang-orang kita mengatakan seperti itu. Itu tradisi-tradisi lama. Wasiat dulu. Tapi masih bagus untuk kita teruskan pada anak cucu kita. Tidak kemudian dibuang karena modern. Kemudian tradisi-tradisi lama yang masih baik kemudian dibuang. Tidak seperti itu. Ibarat kita akan membangun sebuah bangunan arsitektur modern. Kita mendapat warisan rumah dari mbah-mbah buyut-buyut kita berupa sebuah bangunan kuno yang bahan-bahannya luar biasa yang dibuat pada zaman Belanda dulu. Kalau kayu di zaman Belanda kan luar biasa kan, jati peninggalan pada zaman Belanda. Kemudian karena orang ini ingin membangun yang menurut arsitektur modern, kemudian dibuang itu nggak dipakai. Tidak benar cara berpikir begitu. Yang benar bagaimana? Yang masih bagus-bagus, kayunya yang besar-besar, biasanya bangunan kuno besar-besar kayunya. Ukurannya tidak seperti ukuran sekarang, besar-besar. Dan bagus-bagus. Kemudian kita pergunakan itu. Tetap kita pergunakan. Tanpa menutup kemungkinan bahan-bahan baru yang lebih baik tentunya. Jadi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini konsep kita hidup dan mengantisipasi adanya perubahan. Karena perubahan itu pasti terjadi. Perubahan itu pasti terjadi. Ketika kita dihadapkan pada terjadinya perubahan, karena perubahan itu naluri sifatnya, fitri sifatnya, maka antisipasi kita adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, tetap menggunakan yang lama-lama tapi baik, masih baik. Tanpa menutup kemungkinan yang baru-baru kita ambil yang lebih baik. Jadi itulah konsep ma'ruf untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Sehingga tradisi-tradisi itulah yang kemudian membuat sebuah komunitas masyarakat itu menjadi bertahan dalam hidup di atas bumi ini. Kalau kemudian kita mengenyahkan tradisi-tradisi lama dan justru tradisi lama itu masih baik untuk kita terapkan, kita akan kehilangan akar budaya kita. Akar budaya kita. Ini kaidah yang dipegang oleh ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu artinya memelihara al-qadimis shalih atas tradisi lama yang masih baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil dengan yang baru dan lebih baik. Dan contohnya banyak sekali. Nah, orang-orang tua dulu monreng tua bentak jak nyalkok. Nah, itu. Ya. Sudah lama itu. Nah, sekarang kan enggak.
Masih anak-anak aja bentar. Apalagi Pak, berbicara dengan tamu. Ada tamu misalnya lagi mau nemenin tamu, mau ngakan jambu kada. Nah, itu pesan-pesan orang tua itu. Artinya kalau nemenin tamu kemudian tuan rumahnya ambu kada. Berhenti dulu. Tamunya masih belum selesai, tuan rumahnya berhenti lebih dulu. Itu kan nggak bagus. Itu tradisi-tradisi lama yang masih baik untuk kita terapkan. Kenapa? Agar supaya si tamu itu ya tidak tersinggung perasaannya. Dan kemudian biar makannya tetap tenang, enak. Tuan rumah nambu gak ada. Nah, tradisi-tradisi seperti itu perlu kita pertahankan karena itu masih baik untuk kita terapkan. Nah, inilah Bapak, sekali lagi kembali pada pokok pembicaraan dari ayat 41 ini, bahwa ketika seseorang atau manusia, komunitas manusia diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, kemudian diberi kemampuan untuk menyusun sebuah komunitas sehingga berdaulat, maka yang pertama yang harus sebagai konsekuensinya yang harus dilakukan adalah tetap menjalin hubungan dengan Allah sebagai hubungan vertikal dan menjalin hubungan horizontal sesama warga masyarakat atau warga bangsanya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa saling mengingatkan. Istilahnya sekarang social control tetap kita lakukan. Tentu dengan cara-cara tertentu. Siapa melarang siapa, siapa mengingatkan siapa, siapa mengingatkan apa, dan seterusnya. Nah, beda antara menyuruh pada anak dengan menyuruh pada orang tua, beda. Misalnya orang tua misalnya ada yang menyimpang menurut pandangan anaknya. Nah, kemudian anaknya juga dengan kekerasan, dengan bentak-bentak misalnya, kan bukan itu caranya. Jadi ada cara-cara yang harus diperhatikan ketika kita berkewajiban untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Wa yukadzibuka wallahu a'lam bishawab. Itu yang disampaikan Pak Kiai tadi, jadi kita mempertahankan yang lama yang masih bagus dan ada kemungkinan dirubah lebih bagus. Itu yang akan dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Artinya perubahannya itu bukan berubah semua, Pak. Ya, yang baik tetap dilaksanakan. Semua kan begitu. Nah, yang lain kan cuma meniru saja. Nah, ya. Jadi inti perubahan itu mesti harus berubah. Tapi kan tidak semuanya harus berubah. Yang masih baik kita tetap pertahankan. Moncoten ukuran besar-besar masih tua begitu, kemudian dibuang begitu, kan percuma. Kita pergunakan untuk menyusun, walaupun bangunan yang kita rencanakan itu arsitektur baru misalnya, arsitektur modern misalnya, yang lama itu tetap dipergunakan. Jadi pesan kepada yang amin juga, Pak, jangan berubah semua, yang baik-baik tetap dipertahankan. Ini nyala-nyala terus ini, yang satu ini. Baik, Bapak. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin
وأصحاب بهم نلت بغيتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله.